kita memasuki kitab yang baru, yaitu surat Galatia pasal 1. Galatia pasal 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami adalah seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah, dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sesuai dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutulis kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah di Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Ya, kita sampai di surat Galatia dan kita mengenal ada surat-surat Paulus di Perjanjian Baru dan ditujukan kepada jemaat-jemaat yang lalu kepada jemaat Korintus, sekarang kepada jemaat Galatia. Dan surat-surat Paulus ini punya tujuan supaya terus membawa pertumbuhan rohani dan kebenaran-kebenaran Injil di dalam Yesus Kristus yang harus dipegang pada jemaat-jemaat yang ada di tempat-tempat di mana surat itu dituju. Nah, kali ini Paulus menulis bersama teman-temannya, dikatakan di situ bahwa ini kepada jemaat-jemaat di Galatia. Dari wilayah Galatia ada beberapa jemaat ini, dan ini menjadi satu surat-surat yang sangat penting. Dan banyak teolog yang menyelidiki Galatia ini sangat-sangat bermanfaat, khususnya untuk pertumbuhan gereja-gereja Tuhan. Dan kita melihat di pasal 1, dan di jemaat Galatia ini menunjukkan ada orang-orang yang murtad, yang cepat berbalik daripada Kristus,
untuk mengikuti Injil lain. Dan ini yang jadi problem dalam jemaat di Galatia ini. Bagaimana seharusnya jemaat ini memegang satu Injil yang sejati, yaitu Injil Yesus Kristus. Tapi ada orang-orang yang mengacukkan dengan Injil yang lain, dan dia begitu cepat, dia pindah dan beralih meninggalkan iman kepada Injil Yesus Kristus dan berpegang pada Injil lain. Paulus ingin membuktikan mana yang benar yang disampaikan oleh Paulus atau yang disampaikan oleh orang-orang yang mengacaukan itu. Dan Paulus menegaskan bahwa Injil yang lain, kalau kamu berpegang itu, kamu akan terkutuk. Kalau menerima Injil lain, kamu akan terkutuk. Hanya Injil yang diberitakan Paulus itulah yang benar. Injil yang diberitakan Paulus itulah yang harusnya dipegang satu-satunya. Tidak menambah dengan wahyu-wahyu lain, tapi ini yang harus dipegang. Bagaimana Paulus membuktikan bahwa Injil yang disampaikan Paulus itu Injil yang benar dan yang sejati? Paulus menegaskan yang pertama dengan identitas dirinya. Dia rasul di ayat 1, bahwa dia mengatakan seorang rasul, dan selalu ditegaskan berulang-ulang, dikontraskan bahwa rasul ini bukan karena manusia, bukan oleh seorang manusia. Dan ini ditegaskan berulang-ulang. Dan rasul yang bukan oleh manusia ini dikatakan melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Paulus menunjukkan bahwa dirinya rasul oleh Yesus Kristus, bukan oleh manusia. Lalu yang kedua dikatakan Paulus, yaitu di ayat yang ke-10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ku coba berkenan pada manusia, dan sekiranya aku mencoba berkenan pada manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Dan kedua, menegaskan motivasi dan apa yang dia lakukan bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk berkenan kepada manusia, tapi hanya kepada Allah. Ini yang ditunjukkan Rasul Paulus dalam rangka membuktikan Injil yang disampaikan itu adalah Injil yang sejati. Yang ketiga, kita melihat bahwa Injil yang diberitakan Paulus ini adalah Injil yang benar, bukanlah Injil manusia. Karena ayat yang ke-12, aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tapi Paulus menerima langsung dari penyataan Yesus Kristus. Dan ini membuktikan Paulus memang langsung dari penyataan Yesus, dan dia menerima bukan karena diajar manusia, dan dia menunjukkan bagaimana pertobatan dan waktu dia dipanggil di dalam Yesus Kristus. Track record, rekam jejak dari seorang rasul bisa ditelusuri secara historis, secara fakta, dan secara real apa yang terjadi dari seorang rasul yang bernama Paulus. Maka Paulus membuktikan dirinya kalau dia benar seorang rasul yang menyampaikan Injil Yesus Kristus. Dia bisa menceritakan sebelum berjumpa dengan Yesus, pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, dan setelah dia berjumpa dengan Yesus. Nah, kita melihat di ayat yang ke-12
ya sampai 13 menunjukkan sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu. Jadi Paulus menyaksikan sebelum dalam Yesus Kristus, dia minalah orang yang punya agama Yahudi, tanpa batas menganiaya jemaat Allah, berusaha membinasakannya. Dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman-teman sebaya, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangnya. Dan ini Paulus, orang-orang yang sungguh taat, sungguh-sungguh komit bersama dengan agamanya. Dia juga menganiaya jemaat, berarti dia sangat anti pada pengikut-pengikut Kristus. Dan itu dulu Paulus menyatakan dirinya, itu kehidupan yang dulu sebelum bersama dengan Yesus Kristus. Yang kedua, bahwa Paulus sekarang sudah di dalam Yesus Kristus. Dia katakan ayat 15, tetapi waktu ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan manusia. Jadi waktu dia ada dalam Yesus Kristus, sesungguhnya karena Tuhan punya kasih karunia, memilih dia untuk menjadi rasul dan untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan ini terjadi pada hidup Paulus. Setelah itu Paulus mengatakan, waktu dia pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, dia tidak menemui mereka semua, tetapi justru aku berangkat ke tanah Arab dan di situ kembali lagi ke Damsyik. 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem menumpang di rumah Kefas, dan tidak ada rasul lain kecuali Yakobus saudara Tuhan. Dan di hadapan Allah ditegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Karena apa? Karena Paulus menerimanya itu langsung dari penyataan Yesus Kristus. Dia tidak belajar dari rasul-rasul, tidak belajar dari manusia, tapi dia menuju kepada Yesus Kristus. Dan bukti-bukti ini menunjukkan bahwa kalau dia menyampaikan kebenaran Injil, itu Injil yang sejati, Injil yang benar, dan mereka supaya kembali kepada Injil itu, memegang pada Injil yang benar, dan ini menjadi bukti. Maka amanat teks hari ini, Injil yang sejati yang dari penyataan Yesus, bukan dari rekayasa manusia. Diberitakan oleh rasul yang identitasnya terbukti dan rekam jejaknya jelas. Motivasi dan apa yang dia terima jelas dari Yesus Kristus. Dan pertobatan dalam Yesus, dan setelah itu kehidupannya sangat jelas dengan hidup yang benar, maka ini bisa dipegang teguh untuk menerima Injil Yesus Kristus. Dan sekarang dalam aplikasi kita seringkali menerima ajaran-ajaran yang menambah atau mengurangi keholistikan Injil Yesus Kristus, kesejatian, kemurnian, kebenaran yang mutlak dari Injil Yesus Kristus dengan direkayasa oleh manusia, ditambah, dikurangi untuk motivasi, berkenan pada manusia atau kepentingan, keuntungan pribadi. Dan ini sekarang dengan banyaknya media sosial dan semua informasi hoax atau yang benar seringkali sulit
untuk diterima. Bagaimana kita memegang pada Injil yang sejati, Injil yang benar? Apakah kita seringkali dikacaukan itu? Maka dalam aplikasi, saudara, coba renungkan firman Tuhan ini. Apakah saya teguh memegang Injil Yesus yang sejati? Bagaimana kita bisa tahu yang sejati atau tidak sejati? Waspadakah saya terhadap pemutarbalikan Injil lain supaya kita murtad yang disampaikan oleh tokoh-tokoh, teolog-teolog, rohaniawan yang hebat-hebat, tapi menyimpang pada Injil Yesus Kristus yang telah disampaikan oleh Paulus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan pagi ini dengan satu pujian. Ini aku bejanamu. Sebagai personal
di tangan Tuhan seperti Paulus yang oleh kehendak Allah mau memberitakan Injil yang sejati dengan penuh komitmen. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami membawa hidup kami, seluruh keluarga, anggota keluarga, untuk datang ke hadapan-Mu dan menyerahkan hidup kami seantirunya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus memperlengkapi, penuhi dengan firman-Mu, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, penuhi dengan kebenaran Injil sejati itu, dan boleh setia penuh komitmen untuk mengerjakan, memberitakan Injil yang sejati itu, agar banyak orang boleh percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Inilah kami jadi pujana-Mu bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.